Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Cahyani Dia Chandranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi tiga, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik terjadi pada 650 sampai 1258 Masehi. Era ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. 1. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. 2. Fase disintegrasi. Era pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi ini mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. 2. Periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini terbagi atas tiga fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui tiga kerajaan besar. 1. Fase kemunduran. Berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. 2. Fase tiga kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughlal di India. Kerajaan Islam dapat pada tiga kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga saat ini. 3. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam pada pemimpin dan pemuka Islam, memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Harinisa dari kelas 11 MIPA 5 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan umat Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik, yakni sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode tersebut terdapat dua kerajaan megah, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Daulah Umayyah adalah kerajaan yang didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan. Daulah Umayyah terus melakukan ekspansi hingga berhasil menembus wilayah Spanyol. Berakhirnya Daulah Umayyah menandai munculnya Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah Syafah bin Muhammad Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang dikenal sebagai Asyafah. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendorong adalah umat Islam selalu konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Islam adalah rahmat seluruh alam. Islam adalah agama dakwah. Islam mengajarkan seimbangan untuk menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Lalu faktor eksternalnya adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Lalu giatnya usaha penerjemah kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Muncullah tokoh-tokoh Islam yang semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya sebagai berikut, yaitu pertama adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Ilmu filsafat yang dikenal pada saat itu adalah sebagai berikut. 1 adalah Al-Fiqh, 2 Al-Farabi, 3 Ibnu Sina, 4 Al-Ghazali, dan 6 Ibnu Rus. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa itu adalah 1. Jabir bin Hayyan, 2. Tahin bin Huro, dan 3 adalah Ar-Razi. Lalu ada bidang matematika.
ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. Umar Furqan sebagai insinyur yang menjadi arsitek pembangunan kota Baghdad, dan juga Al-Khawarizi yang mengarang kitab Al-Gebra atau Al-Jabar dan penemu angka nol. Yang terakhir adalah ilmu hadis. Dalam hadis dikenal adanya kubutus sidah yang artinya adalah 6 kitab induk hadis dalam tokoh penyusun ke-6 kitab-kitab tersebut. Salah keempatnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Majah, dan Imam Daud. Tentang kemajuan umat Islam adalah sejarah bagaimana tentang lahirnya Islam di Indonesia terutama dan di negara-negara tertentu. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan. Jika ada kurang lebihnya saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.